tapi lebih ke gimana aku sama suami aku belajar hidup sederhana, nabung sedikit demi sedikit, dan prioritasin hal-hal penting aja. Banyak banget momen harus nahan keinginan, harus sabar banget, bahkan ada rasa capek, tapi ternyata perjuangan kecil yang konsisten itu benar-benar bisa jadi nyata. Jadi, rumah ini bukan sekedar bangunan, tapi simbol perjalanan doa dan kerja keras kita berdua. Alasan kenapa aku pengen banget bikin rumah, sebenarnya banyak banget ya kisah di baliknya. Dulu sebelum punya rumah sendiri, aku sering riwa-riwi, kadang numpang tidur di rumah mertua, kadang suami aku yang numpang di rumah orang tuaku. Rasanya nggak tenang kayak nggak punya tempat tetap gitu ya untuk pulang. Belum lagi banyak cerita hinaan, bahkan fitnahan yang harus aku hadapi. Dari situ aku sadar punya rumah sendiri itu bukan cuma soal tempat tinggal, tapi juga tentang harga diri, kenyamanan, dan rasa aman buat keluarga kecilku. Makanya aku sama suami benar-benar semangat nabung, berusaha biar cepat-cepat bisa punya rumah sendiri, dan alhamdulillah akhirnya terwujud juga. Yang pernah numpang di rumah mertua pasti paham banget ya rasanya gimana, canggungnya gimana, nggak bebasnya. Tidur pun kadang mikir 2 kali, belum lagi kalau mau ngapa-ngapain pasti ada rasa sungkan. Nah, itu juga yang bikin aku sama suami aku makin termotivasi karena punya rumah sendiri itu bukan cuma soal tetap di atas kepala, tapi juga soal kenyamanan, privasi, dan rasa lega. Kalau mau rebahan, ya rebahan aja, nggak perlu mikir orang lain. Jadi kalau ditanya kenapa aku buru-buru pengen punya rumah sendiri, jawabannya simple ya, biar bisa hidup lebih tenang, bebas, dan punya tempat yang benar-benar bisa disebut rumah kita. Jadi rumah itu mungkin gak mewah ya, tapi penuh makna karena tiap bata, tiap dinding ada doa dan perjuangan di dalamnya. Buatku, punya rumah sendiri itu bukan sekedar soal tempat tinggal, tapi soal simbol perjalanan panjang dari rasa sakit, hinaan, sampai akhirnya bisa bangkit. Dan yang paling penting sekarang aku dan suami punya tempat pulang yang benar-benar milik kami sendiri. Semoga cerita ini bisa jadi motivasi buat teman-teman kalau nggak ada perjuangan yang sia-sia. Asal kita sabar, doa, dan terus berusaha, insya Allah waktunya akan tiba. Dan sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.